Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok A akan menjelaskan tugas filsafat sains. Perkenalkan, nama kami yang pertama Maimun Sumo, yang kedua Diah Suharti, yang ketiga Fitria Eka Wulandari. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Suyono MPD. Pengertian bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama secara ontologi, yang kedua secara epistemologi, yang ketiga secara aksiologi. Secara ontologi, bahasa merupakan serangkaian bunyi, lambang isyarat yang mengandung arti sebagai alat komunikasi. Secara epistemologi, bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, di mana objek-objek yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Secara aksiologi, bahasa merupakan suatu fungsi yang dapat membuat manusia berpikir secara teratur untuk mengkomunikasikan pikirannya dengan cara mengekspresikan sikap dan perasaannya. Bahasa menurut pakar, yang pertama menurut McKay, bahasa adalah suatu bentuk, bukan suatu keadaan. Atau language may be form and not matter. Atau sesuatu sistem, lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan, atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Menurut Wittgenstein, bahasa merupakan pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas, dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Menurut Parato, bahasa pada dasarnya adalah pernyataan seseorang dengan perantara onomata atau nama benda atau sesuatu, dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Fungsi bahasa yang pertama, fungsi simbolik, lebih menonjol ke dalam komunikasi ilmiah. Fungsi emotif, fungsi yang lebih menonjol dalam komunikasi estetik. Seperti pada seni, fungsi ini merupakan suatu ungkapan emosi seseorang. Yang ketiga, fungsi afektif, fungsi yang lebih menonjol dalam sikap. Apakah hewan berbahasa? Hewan hanya memiliki alat komunikasi. Karena bahasa adalah alat komunikasi, simbol, isyarat yang dipakai oleh seluruh proses berpikir ilmiah untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Ilmu dan bahasa. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebar luasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa, matematika, atau sarana berpikir deduktif, dan statistika, sarana berpikir induktif, sebagai sarana berpikir. Upaya-upaya penyebar luasan ilmu juga tidak mungkin dilakukan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Setiap forum ilmiah pasti menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana.
Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun logika deduktif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah dapat mengantarkan manusia pada pengetahuan yang benar, sehingga dari kebenaran-kebenaran tersebut akan menjadikan sains semakin berkembang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.